Saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu apapun kondisinya hari ini, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan. Mana muka kau, Bobby? Macam mana mukanya, Pak? Aman, Pak? Jantungnya aman? Ya kalau bisa dirundingin, kita rundingin, kita kelola bareng-bareng. Tanah orang kok dikelola bareng-bareng. Coba kalau waktu itu dia nolak kan, lebih bermartabat, lebih berwibawa. Lah ini mah kecemplung ke got. Pak, tolonglah. Bapak urusi aja dulu begal-begal yang ada di Medan itu. Itu meresahkan kali loh. Ngapain pula Bapak urusi pulau-pulau yang ada di ujung-ujung itu, Pak? Janganlah nampak kali serakahmu itu. Aduh, mati aku, bah. Jangan kemaruk kali kau, Pak. Jangan kau bangunkan singa yang lagi tidur. Itu aja lah aku bilang samamu. Ya teman-teman semua, akhirnya kan 4 pulau itu diputuskan mutlak ya, fix adalah Pulau Aceh gitu, yang dimana nggak mungkin lagi untuk dikelola bareng-bareng ya kan, karena kemarin ada yang mau ngomong mengkelola bareng-bareng gitu dan mengatakan bahwasanya untuk membicarakan ini langsung ke pusat Jakarta gitu ya kan, karena di Jakarta lah Mendagri lah yang memutuskan. Nah setelah itu benar bahwasanya itu adalah milik Aceh, yang dimana Pak Prabowo langsung turun tangan dan menghimbau ya kan. Nah teman-teman semua, tapi setelah itu banyak netizen yang menyoroti Bobi Nasution. Banyak juga yang mengatakan bahwasanya Bobi tidak tahu malu lah, yang apalagi statement Bobi yang mengatakan bahwasanya untuk warganya agar legowo. Nah ini kan sangat membagongkan sekali, gimana enggak coba? Lah kan kita semua tahu bahwasanya 4 pulau itu milik Aceh. Lah kok malah beliau berstatement untuk warganya legowo. Ini kan kocak teman-teman semua. Makanya langsung rame juga kan di akun X, rame lah di akun TikTok ya yang berkomentar soal ini. Nah dan juga soal tanda tangan pun dibahas tuh oleh netizen. Dimana tanda tangannya menggambarkan orangnya marah katanya. Dan yang terakhir ya, ada diisukan juga Bobi Nasution bertemu dengan Pak Luhut, Opung Luhut ya di Jakarta. Nah ini juga menjadi sorotan netizen nih. Ada apa? Kenapa kok bertemu dengan Opung Luhut? Karena kita tahu lah ya, di mana pulau di Aceh ini dilirik katanya kan, ketika itu Opung Luhut menceritakan ya bahwasanya beliau bertemu dengan MBZ ya kan, yang dimana MBZ ingin investasi tapi pengennya itu di air gitu, di laut gitu, dan Opung Luhut memberikan pulau tersebut gitu ya, maksudnya untuk diinvestasi gitu. Nah akhirnya netizen mengkait-kaitkan juga nih soal ini nih. Dan kemarin juga ada yang pengamat politik ya mengatakan hal itu gitu. Nah sebelum kita melihat para komen-komen netizen, kita lihat dulu video yang ini. Mana muka kau, Bobby? Mana satu lagi, Ibu Ketua DPRD mana? Mana Ibu Ketua DPRD Sumut? Macam mana, Bu? Mempertahankan, udah kayak pelakor aja Ibu inilah, mempertahankan hak orang. Mendagri, macam mana mukanya, Pak? Aman, Pak? Jantungnya aman? Ya Allah, ya Allah. Malu Pak Bobi. Gimana nggak malu ya kan? Udah ngomong katanya. Ya itu mah gimana pusat aja katanya. Ya kalau bisa dirundingin, kita rundingin, kita kelola bareng-bareng. Tanah orang kok dikelola bareng-bareng. Iya kan? Coba kalau waktu itu dia nolak kan, lebih bermartabat, lebih berwibawa. Lah ini mah kecemplung ke got. Halo guys, masih soal Aceh. Ya meski masalahnya sudah selesai, tapi ada satu komentar Bobi yang menarik nih menurut saya, yaitu soal pernyataannya yang bilang ya rakyat Sumatera Utara harus legowo lah gitu, dan jangan mudah terprovokasi dengan kejadian ini. Ini yang dimaksud dengan legowo itu gimana ya? Karena yang saya tahu, legowo itu kan kalau kita punya sesuatu, punya barang terus hilang, ya kita diminta ikhlaskan lah, legowo gitu. Nah ini kan enggak, pulau itu milik Aceh, pulau-pulau itu lalu tiba-tiba dipindahkan ke Sumut dan sekarang dikembalikan. Yang harus dilegowokan apanya gitu.
Saya rasa justru pernyataan Bobi ini yang malah terdengar seperti provokasi ya. Dan kalau soal masyarakat Sumatera Utara, saya rasa kok mereka lebih menginginkan bagaimana begal itu diberantas, rasa aman, bagaimana harga-harga bahan pertanian stabil. Saya rasa itu yang mereka inginkan. Kayaknya saya nggak melihat atau nggak menemukan warga Sumut yang ngebet banget dengan 4 pulau itu. Itu kan cuma kalian-kalian saja. Saya rasa nggak ada hubungannya dengan masyarakat Anda. Stop. Apa yang disampaikan oleh Bobi Nasution terkait bahwa tahun 92 umurnya masih 1 tahun. Tahun sekian saya baru jadi gubernur, karena itu saya tidak memahami apa yang terjadi dengan batas wilayah antara Sumatera Utara dan Aceh. Tahun 2017 saya belum menjadi gubernur, bla 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 bla. Ini adalah sebuah jawaban yang tidak kurang pas untuk dikeluarkan oleh seorang yang jabatannya gubernur. Apakah nanti ketika seseorang menjadi presiden dia akan mengatakan bahwa saya tidak tahu histori-histori masa lalu, saya benar-benar tidak tahu, itu urusan yang dulu, saya juga baru tahu sekarang. Tidak seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin regional, wajib hukumnya Anda mengerti historis masa lalu. Jangan terus Anda mengatakan saya tidak tahu, ini bahaya. Ya, inilah yang saya takutkan. Mungkin Anda punya panutan yang dulu mengatakan bahwa saya tidak tahu, jangan digunakan hal ini, ya. Ya, memang harusnya ini menjadi pelajaran ya, dan ini malu banget guys, malu banget. Kalau mikir ini malu banget gitu loh. Bahkan warganya sendiri tidak mendukung gitu ya. Legowo, bagaimana kata legowo itu tidak cocok kalau diucapkan oleh Bobi Nasution gitu. Orang legowo itu kan kalau misalnya punya barang terus hilang, ya sudah legowo saja gitu. Tapi ini gimana ini kok bisa ngomong legowo gitu loh. Nah nanti ada ya teman-teman semua netizen juga yang menyarankan kepada Pak Bobi gitu ya, untuk lebih baik mengurus provinsinya sendiri gitu ketimbang ngurusin pulau gitu ya teman-teman semua. Nah ini tweetan dari netizen ya di akun X ya, kita baca-bacain aja, lucu ini. Bobi kayaknya ndak ikhlas, tanda tangan kayak orang ngamuk katanya. Ini tanda tangan juga sampai terlihat loh oleh mata elang netizen gitu ya. Nah lo ini lah opung lagi. Bobi ke Jakarta temui Luhut katanya. Nggak tahu nih apa yang mau bicarakan ya. Indonesia ini isinya cuma Luhut dan Jokowi saja. Siapa itu Prabowo? Bener tuh. Nah ini tweetan dari Bang John ya. Lalu Muzakir Manaf pulang ke Aceh dengan rasa bangga dan tegak kepala. Dia disambut bak pahlawan yang memenangi pertempuran seperti di masa-masa dulunya. 4 pulau itu kembali dengan utuh tanpa syarat ke bumi serambi Mekah. Bobi pulang dengan rasa malu. Bukan karena 4 pulau Aceh itu gagal direbut, tetapi karena dia tidak paham apa yang dikerjakan. Warganya bahkan ogah mendukung gubernurnya sendiri. Warga Sumut bahkan tidak peduli Bobi kerja apa, karena perilakunya sangat memalukan dan mencoreng wajah Sumut. Juga membuat tali persahabatan dengan Aceh yang terjalin selama ini sempat hampir putus. Warga Sumut malah mulai mengagumi gubernur Aceh karena sikap dan karismatiknya. Andai Sumut punya gubernur seperti dia, bijaksana dan leadershipnya yang sangat kuat, diamnya pun membuat orang kagum. Emang teman-teman semua, kalau orang itu punya wibawa, orang itu punya karismatik ya, diamnya saja itu bikin orang segan, diamnya saja itu bikin orang ketar-ketir gitu ya. Keren. Lalu bagaimana dengan anggota DPR yang ini? Ini juga perlu dicaci kah? Dan gue bingungnya, Bobi bilang warga Sumut jangan terprovokasi. Maksudnya apa anjir? Emang kocak ya, aduh. Andai kalian orang Aceh, satu kata apa buat dua manusia ini? Coba kita lihat komentarnya guys. Mau ngomong kasar ke orang itu takut dipenjara. Tahu sendiri kan isi lob beraninya ke rakyat yang kritik pejabat katanya. Ngomong kasar tipis-tipis saja. Di Aceh boleh misuh nggak sih? Arep tak pisuhi katanya. Pung, suruhlah bor itu minyak dari bawah biar orang Aceh tidak tahu katanya. Ngawur ini. Nah ini yang terakhir guys. Legowo Palalu, pulau itu punya Aceh. Untuk apa mengajak warga Sumut harus legowo? Bingung ini yang nge-tweet ya sampean gara-gara Bung Bobi Nasution minta warga Sumut legowo soal 4 pulau milik Aceh. Jangan mau terhasut. Seolah-olah keserakahan Bobi Nasution adalah kemauan warga Sumatera Utara. Bobi sama mertuanya sama, kalau soal
merekayasa seolah mereka didukung 100% rakyat katanya. Aduh, makin kacau aja guys. Ya alhamdulillah ya, Pak Prabowo turun tangan, selesai sudah itu masalah. Emang itulah fungsinya presiden. Presiden kalau berucap itu pasti diikutin sama bawahannya. Oke teman-teman semua, kita dengarkan emak ini. Surat terbuka untuk Bapak Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara. Pak tolonglah, Bapak urusi aja dulu begal-begal yang ada di Medan itu. Itu meresahkan kali loh, ngapain pula Bapak urusi pulau-pulau yang ada di ujung-ujung itu Pak. Di situ-situ ajanya pulau itu, nggak pindah-pindah dia. Dari dulu, dari sejarah-sejarah yang dulu-dulu pun memang udah punya Aceh dia Pak. Ngapain pula lama Bapak ribut-ributkan. Janganlah sibuk kali mau merampasi hak-hak orang Pak. Begal itu dulu urusi, begal itu. Meresahkan kali loh itu, betul-betul meresahkan. Itu dulu urusi. Jangan yang tahan-tahan apa Bapak urus-urusi. Aduh, kayak mananya Bapak ini gubernur loh Bapak. Janganlah Bapak memicu pertikaian antara orang Sumut sama orang Aceh. Sebenarnya Pak, apapun yang mau kau buat gak pedulinya aku. Tapi ini udah menyangkut keselamatan orang Sumut yang tinggal di Aceh Pak. Tahu Bapak berapa banyak orang Sumut yang tinggal di Aceh ini? Hah? Tahu nggak? Banyak loh, banyak termasuk aku. Kau baca sejarah kan Pak? Tahu kok kan kayak mana gam-gam itu Pak? Takut kali aku bangun-bangun tidur dari kandang macan Pak. Tolong. Janganlah nampak kali serakahmu itu. Aduh, mati aku bah. Jangan kemaruk kali kau Pak. Jangan kau bangunkan singa yang lagi tidur. Itu aja lah aku bilang samamu. Ini kalau kau nggak tahu, aku kasih tahu ya. GAM itu kan NKRI aja dilawannya. Apalagi cuma Sumatera Utara. Tolonglah Pak, tolong. Jangan kau memicu pertikaian di antara Sumut dan Aceh. GAM itu kan nggak takut mati dia Pak. Janganlah kau senggol-senggol. Betul ku bilang. Kalau sampai kau masih keras juga, udahlah. Perang pun jadi orang itu. Jangan sampai untuk turun lagi Pak. Udah damai Aceh ini Pak. Janganlah kau picu-picu lagi. Kau sentil-sentil lagi api-api yang dulu-dulu itu. Yang bukan hakmu, jangan kau ambil. Aku jujur aja, sebagai orang Sumatera Utara yang tinggal di Aceh ini, gemetar kau buat. Betul aku bilang, betul. Udahlah Pak Bob, jangan apa kali lah kau. Ya, biar nggak apa kali kita ini, rusak kita nanti. Udah, stop, ku bilang, stop. Ku dengar proyek Lapangan Merdeka itu belum jelas Pak, banyak korupsinya di situ. Itu dulu kau urusi, kau tangkap-tangkapi yang korupsi-korupsi itu. Jangan yang nggak jelas kau urusi, nggak usah kau urusi pulau-pulau itu. Di situ-situ aja dia. Lapangan Merdeka itu kau urus, begal itu kau urus, sudah. Itu aja dulu selesaikan. Ya Pak ya, itu ajalah pesan dari aku. Assalamualaikum, salam damai, peace. Jadi artinya sampai 2000 dan itu dengan Aceh sampai 2021 oleh Presiden Jokowi, Luhut masih menyatakan ini dengan Aceh. Pertanyaan muncul, kenapa 2025 setelah mantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution jadi menteri, jadi gubernur, langsung dipindahkan oleh Tito pulau ini ke Sumatera Utara. Oke, sebentar. Ini menurut saya saya nggak tahu apakah saya mengatakan yang tudingan dan lain sebagainya. Karena kalau seandainya Bung Said mengatakan seperti itu, seolah-olah ini adalah pekerjaan Pak Jokowi yang belum selesai, lalu kemudian dilanjutkan oleh menantunya Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan kemudian dilakukan oleh kawannya Pak Jokowi, Pak Tito, kan seperti itu? Ya tidak salah. Tidak salah. Tidak salah karena Presiden Jokowi masih 2001 masih menyatakan ini Aceh loh. Kenapa sekarang berubah? Pada saat itu 2001 gubernurnya belum mantu Jokowi, Gubernur Sumatera Utara, ya kan? Nah, jadi memang timbul pertanyaan besar, kenapa ini dipindahkan setelah mantu? Nah, yang menarik begini. Mantu menjadi gubernur. Nah, gitu. yang menarik begini. Habis itu Bobi Nasution itu datang ke Aceh minta kolaborasi. Mana ada namanya pengolahan kolaborasi. Orang berani ribut dan berkelahi karena ada sesuatu yang diperebutkan. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh itu yang menjadi persoalan yang sesungguhnya. Ada kekayaan yang tidak bisa dibantah terkait dengan energi dan gas yang kemudian membuat semua pihak tertarik untuk mengelola. Di dalamnya memang secara luas mungkin sepertiga dari GBK ya. Tapi kalau kandungan alamnya itu misalnya, kekayaannya itu sepadan dengan Andaman, saya kira itu tidak main-main. Di kampung saya di Sumeneb,
di kepulauan banyak tuh, tapi tak satu pun ada yang minat untuk mencaplok atau mengambil alih. Atau geser gitu Atau ya, ganti geser kemana, provinsi. nggak ada. Karena kekayaannya tidak seberapa. Oleh karena itu saya menduga ada sesuatu yang memang menjadi perbincangan publik per hari ini. Mungkin karena kandungan energi dan gasnya itulah semua, sehingga banyak pihak yang punya intensi untuk mengeksploitasi, mencari kekayaan alam, Ya. juga tertarik untuk mengelola itu. Karena kalau kita runut secara signifikan ke belakang, terkait dengan huru-hara soal kepemilikan 4 pulau ini kan terjadi sejak 2008. Ya. Saat itu tidak ada polemik kok, tidak ada kekisruhan kok, dan tidak ada yang kemudian mempersoalkan soal kandungan, soal siapa yang lebih otoritatif untuk mengklaim ini. Baru-baru ini saja ketika ada putusan dari Kementerian Dalam Negeri, maka disitulah muncul titik sumber, oh ini ada hadiah, oh ini ada semacam ambil alih wilayah dan ini ribut dan berkelahi karena ada sesuatu yang diperebutkan. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh itu yang menjadi persoalan yang sesungguhnya. Ada kekayaan yang tidak bisa dibantah terkait dengan energi dan gas yang kemudian membuat semua pihak tertarik untuk mengelola. Di dalamnya memang secara luas mungkin sepertiga dari GBK ya. Tapi kalau kandungan alamnya itu misalnya, kekayaannya itu sepadan dengan Andaman, saya kira itu tidak main-main. Di kampung saya di Sumeneb, di kepulauan banyak tuh, tapi tak satu pun ada yang minat untuk mencaplok atau mengambil alih. Atau geser gitu Atau ya, ganti geser kemana, provinsi. nggak ada. Karena kekayaannya tidak seberapa. Oleh karena itu saya menduga ada sesuatu yang memang menjadi perbincangan publik per hari ini. Mungkin karena kandungan energi dan gasnya itulah semua, sehingga banyak pihak yang punya intensi untuk mengeksploitasi, mencari kekayaan alam, Ya. juga tertarik untuk mengelola itu. Karena kalau kita runut secara signifikan ke belakang, terkait dengan huru-hara soal kepemilikan 4 pulau ini kan terjadi sejak 2008. Ya. Saat itu tidak ada polemik kok, tidak ada kekisruhan kok, dan tidak ada yang kemudian mempersoalkan soal kandungan, soal siapa yang lebih otoritatif untuk mengklaim ini. Baru-baru ini saja ketika ada putusan dari Kementerian Dalam Negeri, maka disitulah muncul titik sumber, oh ini ada hadiah, oh ini ada semacam ambil alih wilayah dan Ya. seterusnya.